Shalom jemaat sekalian, hari ini kita kembali memulai renungan Lent selama 47 hari sebagai persiapan untuk mengenang kematian Yesus di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Kita akan memulai perenungan Lent yang pertama dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 dengan tema pengajaran tentang yang manusia alami setelah kematian. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus sendiri yang menceritakan kepada kita ada dua orang yang menghadapi sebelum dan sesudah kematian yang berbeda. Yang satu adalah orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Satunya lagi adalah Lazarus yang miskin. Saking miskinnya sehingga orang membawanya berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Dan dia menghilangkan rasa lapar dengan sisa-sisa makanan dari orang kaya itu. Juga badannya penuh dengan borok. Kemudian matilah si Lazarus, orang kaya itu juga mati. Lazarus duduk di pangkuan Abraham menikmati kekekalan. Orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Saat orang kaya itu dari jauh dilihatnya Lazarus yang pada masa hidupnya berbaring dekat pintu rumahnya untuk mengemis makanan, saat ini berada di pangkuan Abraham menikmati kekekalan. Orang kaya itu sangat menyesal pada waktu itu. Dia hidup hanya mementingkan sukaria dalam kemewahan, telah mengabaikan dalam hal percaya Tuhan dapat beroleh keselamatan. Pada masa hidupnya, orang kaya itu tidak tahu betapa pentingnya percaya Tuhan dapat beroleh keselamatan. Dia juga tidak tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan di neraka bila tidak percaya Tuhan. Sekarang dia tahu, tapi sudah terlambat. Namun, orang kaya itu teringat akan masih ada 5 orang saudaranya yang belum percaya. Karena itu dia mohon kepada Abraham agar menyuruh Lazarus ke rumah ayahnya agar bersaksi bagi kelima saudaranya. Menasihati mereka untuk bertobat dan percaya Tuhan agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Sebenarnya, Tuhan Yesus bercerita kepada kita tentang hal ini agar kita tahu bahwa masa hidup kita miskin atau kaya itu hanya sementara saja. Semuanya akan mengalami kematian. Tuhan Yesus juga mengungkapkan sebuah kebenaran kepada kita bahwa setelah kematian, roh itu kekal. Pada saat yang sama, setelah kematian, seseorang tidak dapat membawa apa-apa yang diperolehnya pada masa hidupnya kepada kehidupan kekal. Setelah kematian, manusia tidak ada lagi kesempatan untuk percaya Tuhan dan bertobat. Oleh karena itu, yang paling penting, selagi kita masih hidup di dunia ini, pegang erat kesempatan untuk percaya dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan seperti orang kaya itu. Setelah turun ke alam maut, barulah mau bertobat dan percaya kepada Tuhan. Sudah terlambat. Karena semuanya telah ditetapkan setelah seseorang itu mati. Jadi keputusan untuk percaya kepada Tuhan harus segera diambil selagi kita masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu, melalui cerita Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus sebelum dan sesudah mereka mati, yang telah menggenapi firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 16-17. Karena begitu besar kasih karunia akan di dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Pause ya, Ben. Oleh karena itu, melalui cerita
Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus sebelum dan sesudah mereka mati, yang telah menggenapi firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mari sama-sama kita berdoa. Oh Tuhan, pada masa lain ini kami mau mengenang Tuhan yang mengalirkan darah dan mengorbankan diri demi menyelamatkan kami manusia. Sungguh jiwa kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami. Bila dalam masa hidup kami mengabaikan anugerah keselamatan yang demikian besar bagi kami, bagaimana setelah kematian kami dapat terlepas dari dosa? Kasihanilah kami Tuhan, agar kami hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan yang membawa kami keluar dari kegelapan menuju terang. Oh Tuhan, mulai sekarang kami mempersembahkan diri sebagai korban persembahan yang hidup. Kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi milik Allah di dalam Kristus. Oh Tuhan, kiranya kami selalu bersyukur dan setia mengikut Tuhan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.